Halo sahabat Geoscience, bertemu dengan saya. Pada video pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah dan pengertian dasar dari keilmuan geografi. Pembahasan ini merupakan video pertama dari materi pengetahuan dasar geografi. Perlu Sobat Geoscience ketahui, sebelum kita masuk ke materi-materi lain, pengetahuan dasar geografi ini perlu dipahami, karena ini merupakan frame atau kacamata keilmuan dari geografi, bagaimana geografi mengkaji fenomena ilmiah yang membedakannya dari keilmuan yang lain gitu ya. Baik Sobat Geoscience kalian, langsung saja untuk pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan yang pertama ini adalah sejarah singkat dari kemunculan atau peletak dasar dari keilmuan geografi Sobat Geoscience kalian. Saya membagi sejarah keilmuan geografi ini berdasarkan beberapa referensi, itu menjadi 4 bagian ya. Yang pertama ada geografi klasik, yang kedua itu ada geografi pada abad pertengahan, ada geografi modern, dan ada geografi mutakhir gitu ya. Nah Sobat Geoscience kalian, yang pertama sedikit saya akan membahas terkait dengan geografi pada abad sebelum Masehi ya. Perlu Sobat Geoscience ketahui dulu ya sebelum saya lanjutkan lebih mendetail gitu ya. Kita sepakati dulu bahwa ini adalah garis bilangan ya. Kalau di dalam garis bilangan itu kan ada 0 di sini. Ke kanan itu berarti plus 1, plus 2, plus 3, dan seterusnya ya, plus N gitu. Sementara ketika ke belakang ini ada min 1, min 2, dan seterusnya itu adalah min N. Nah dalam perhitungan abad atau zaman, kita sedikit menggunakan pendekatan dari sejarah ya. Kalau kita sebut Masehi, 1 Masehi itu dihitung berdasarkan kelahiran Yesus ya, kalau misalnya dalam agama Nasrani, dan Nabi Isa alaihissalam dalam Muslim gitu ya. Jadi ini kita hitung sebagai 1 Masehi. Jadi ketika lahir Nabi Isa alaihissalam itu kita hitung 1 Masehi. Jadi kita gunakan dulu sudut pandang kacamata ilmiah ya. Nah 1 Masehi, ketika saya bicara sebelum Masehi, berarti ini adalah minus. Berarti kalau abad ke-6 sebelum Masehi gitu ya, analoginya itu adalah min 6 ya. Ke sini abad ke-6 sebelum Masehi, min ke-6. Artinya 1 abad itu sama dengan 1000 tahun ya. Berarti kalau misalnya abad ke-6 sebelum Masehi, berarti 6000 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam ya. Gitu ya. Jadi saya menggunakan kacamata ilmiah dulu ya supaya general gitu. Nah, jadi perhitungan Masehi ini yang digunakan itu adalah ketika kelahiran Nabi Isa alaihissalam ya, atau dalam agama Nasrani kelahiran Yesus gitu ya. Ya, ini kita hitung 1 Masehi Sobat sekalian. 1 Masehi ini artinya tahun 1 Masehi ya. Sekarang tahun 2025 Masehi. Cuma Masehinya jarang disebut di sini. Berarti kita sudah masuk ke abad ke-21 Masehi ya. Abad ke-21 Masehi atau 21 abad 21.000
tahun setelah kelahiran Nabi Isa alaihissalam gitu. Nah, ini perlu dipahami karena kita akan bolak-balik garis bilangan ya, sudut pandangnya sobat geosains kalian. Kita akan bolak-balik sudut pandang sehingga ini perlu dipahami. Nah, sobat geosains kalian, setelah Anda memahami garis bilangan ini, jadi apa itu Masehi, apa itu sebelum Masehi ya. Jadi abad ke-1 Masehi ini artinya dari mulai 0 sampai 1000 tahun. Ini abad ke-1 ya. Kalau 1001 ini sudah abad kedua Masehi gitu. Seperti itu sobat geosains, mudah-mudahan bisa dipahami ya terkait dengan penjelasan timeline untuk mereview sejarah perkembangan keilmuan geografi. Oke. Berikutnya, setelah Anda memahami garis bilangan untuk review sejarah, selanjutnya kita masuk ke penjelasan substansi sejarah dari keilmuan geografi. Nah, sobat geosains kalian, perkembangan keilmuan geografi itu diawali di daerah Romawi dan Yunani kuno ya. Kenapa bisa berkembang di sana? Karena di sana tanahnya relatif subur gitu ya. Jadi karena tanahnya relatif subur, maka muncullah kemakmuran gitu. Dan muncullah para pemikir gitu. Daerah yang subur ini menyebabkan orang itu biasanya akan berpikir terkait dengan memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi, maka dia punya waktu untuk memikirkan hal yang lain, gitu ya. Jadi ketika kita bekerja, tentu saja baik itu menjadi guru, menjadi karyawan, atau misalnya menjadi pekerja, gitu ya, pekerja atau wirausaha, kita akan memikirkan bagaimana cara memenuhi kebutuhan fisiknya dulu. Kebutuhannya itu adalah pangan, jelas ya, makan, kemudian papan, rumah, dan sandang gitu kan. Nah, ini merupakan kebutuhan primer. Ketika kebutuhan primer ini sudah terpenuhi, maka kita akan mulai memikirkan kebutuhan tersier. Salah satu kebutuhan tersier manusia itu dia akan mulai berpikir terkait dengan misalnya dari mana dia berasal gitu ya. Kenapa dia ada di sana gitu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini erat kaitannya dengan kemunculan kemakmuran di daerah Romawi dan Yunani. Jadi ketika di Romawi dan Yunani kuno itu mulai berkembang karena sudah makmur, mulai bermunculan yang disebut dengan para filsuf. Kaum filsuf ya, filsuf atau para pemikir gitu kan. Sehingga ini melahirkan ilmu yang kita sebut dengan filsafat. Nah, filsafat ini merupakan cara berpikir gitu ya. Sehingga kalau lebih jauh lagi nanti ada filsafat materialisme, bagaimana pengetahuan itu didasarkan pada materi yang ada misalnya, atau misalnya filsafat konstruktivisme, bahwa segala ilmu pengetahuan itu bisa didasarkan pada konstruktivisme yang mendekati kebenaran. Misalnya ada filsafat ketuhanan gitu kan, ada cara filsafat-filsafat yang lain. Jadi nanti akan melahirkan keilmuan-keilmuan yang lain. Misalnya kalau filsafat ketuhanan nanti akan melahirkan ilmu pengetahuan terkait dengan agama ya, ilmu pengetahuan Islam, teologi gitu kan. Karena cara berpikirnya itu ilmiah gitu ya, bisa dibuktikan dengan fakta-fakta ilmiah. Nah, geografi pada abad klasik ini pemikirannya itu lebih bersifat filsuf atau para filsafat, sobat geosains kalian. Nah, nanti di sini akan muncul beberapa tokoh yang akan dibahas dalam slide berikutnya. Misalnya ada Thales gitu ya. Kemudian Anaximenes,
Anaximandros, dan seterusnya dan seterusnya. Cuma yang perlu ditekankan di sini adalah sobat geoscience, bahwa pada masa klasik itu kemunculan keilmuan geografi itu pemikirannya adalah pemikiran filsuf atau filsafat ya. Jadi lebih berpikir, cara berpikirnya gimana sih gitu ya. Nah, cara berpikir dari keilmuan geografi itu seperti apa itu muncul pada abad klasik gitu. Oke, seperti itu ya sobat geosains sekalian. Jadi pada abad klasik ini, saya batasi dulu nih, di abad klasik itu pemikiran geografi itu lebih bersifat filsuf atau cara berpikir. Nah, sobat geosains sekalian, untuk lebih memahami, saya batasi dulu sampai geografi klasik ya. Jadi dalam geografi klasik ini muncul beberapa tokoh. Saya lanjut ke slide berikutnya, nanti kita mundur lagi. Oke, nah ini adalah beberapa tokoh geografi klasik abad sebelum Masehi ya. Tepatnya muncul, kalau kita lihat dari tahunnya ini ada rata-rata muncul di abad ke 5 dan 6 Masehi gitu ya. Jadi pada abad ke-5 ini ya 460 tahun sampai dengan abad ke sekitar tahun 600 sebelum Masehi ya. Jadi 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu muncul konsep-konsep dasar dari keilmuan geografi gitu ya. Salah satu tokoh filsuf, sebetulnya banyak tokoh-tokoh filsufnya, tetapi saya ambil beberapa yang memang relevan dan terkait langsung dengan keilmuan geografi. Nah, sobat sekalian, ini tokoh yang pertama itu ada Thales ya. Thales ini sangat terkenal dengan cara berpikirnya terkait dengan air yang ada di permukaan bumi gitu. Jadi menurut Thales ini, bahwa bumi itu berasal dari materi yang disebut dengan air gitu ya, water gitu. Jadi air ini merupakan sumber kehidupan. Hampir sebagian besar wilayah yang ada di bumi ini merupakan air gitu. Bahkan manusia sendiri ya, komposisi tubuhnya itu sebagian besar itu adalah air gitu ya. Jadi pemikiran dari Thales ini muncul karena sebagian besar komposisi dari permukaan bumi ini adalah air, dan sebagian besar komposisi tubuh dari makhluk hidup itu juga adalah air. Bahkan dia beranggapan bahwa bumi ini dan matahari itu mengambang di atas air ya. Kebayang saya ini misalnya air, ini bumi gitu kan. Setiap hari matahari itu muncul dari dalam air gitu ke sini dan tenggelam lagi ke dalam air. Jadi menurut pemikirannya bahwa segala sesuatu yang ada di bumi atau yang ada di yang hidup itu berasal dari air. Kalau misalnya air itu beku, itu akan mengeras dan berubah menjadi tanah dan batuan gitu kan. Kalau misalnya air itu tipis, maka dia akan berubah menjadi udara gitu. Ini pemikiran Thales yang terkenal gitu ya. Kita tidak melihat ini ya, tapi kita melihat bagaimana dia bisa memikirkan konsep ini gitu. Jadi mungkin pada zaman dulu ini masih relevan konsepnya, kalau zaman sekarang mungkin konsep ini ditertawakan, tetapi ini menjadi dasar dari keilmuan geografi, khususnya geografi yang mengkaji lapisan hidrosfer ya. Sobat Geosains bisa melihat pembahasan video pada objek kajian dari keilmuan geografi hidrosfer, di sini dibahas juga. Jadi konsep air ini muncul dari Thales gitu ya, pemikiran filsuf. Oke. Berikutnya yang kedua, pada abad klasik ini juga muncul yang disebut dengan tokoh filsafat yang lain ya, beberapa nih. Ada Anaximandros gitu ya. Nah, Anaximandros ini adalah murid dari
Thales gitu ya. Kalau kita lihat tahunnya memang ini ada sedikit perbedaan tahun, tetapi Anaximandros ini juga merupakan belajar dari Thales gitu ya. Tetapi pemikiran dari Anaximandros ini sedikit berbeda ya. Jadi dia beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini itu bukan berasal dari materi yang bisa dilihat oleh mata, baik itu air, api, udara, itu bukan dari seperti itu ya. Tetapi benda yang ada di permukaan bumi ini berasal dari satu yang tunggal yang dia sebut dengan aperion gitu ya. Aperion ini adalah zat atau benda tunggal yang merupakan dasar dari semua kehidupan gitu ya. Jadi aperion saya belum dapat konsepnya, tetapi itu adalah sebutan dari Anaximandros. Apakah itu cahaya atau apa, yang jelas dia beranggapan bahwa bukan dari air, tanah, udara dan sebagainya, bukan, tapi dari zat yang disebut dengan aperion gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah Anaximenes ya. Anaximenes ini agak sedikit berbeda juga. Jadi dia juga murid dari Anaximandros gitu ya. Dia belajar dari Anaximandros. Ini tahunnya berbeda ya Sobat Geoscience. Jadi tadi sudah saya jelaskan terkait dengan garis bilangan gitu ya. Jadi semakin ke kanan ini kan semakin karena ini sebelum Masehi, semakin ke kanan berarti semakin mendekati 1 Masehi ya. Artinya dia lahir 585 sebelum Masehi dan meninggal 5285, ini semakin mendekati Masehi gitu kan. Artinya semakin rendah bilangan dia semakin muda karena ini sebelum Masehi ya, garisnya ke kanan. Jadi jangan bingung membaca tahun lahir dan meninggalnya. Baik, balik lagi ke sini. Kalau menurut Anaximenes gitu ya, ini juga berbeda lagi dari Anaximandros gurunya gitu. Bahwa segala sesuatu yang ada di permukaan bumi itu berasal dari udara ya. Jadi konsepnya adalah udara gitu. Jadi kenapa dikatakan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi itu dari udara? Karena manusia atau makhluk hidup itu, setiap makhluk hidup itu memerlukan udara untuk bernapas gitu ya. Dia beranggapan bahwa jiwa dari makhluk hidup itu merupakan materi udara gitu ya. Menurut anggapan dia ya, padahal ini mungkin menurut bertentangan dengan nilai-nilai spiritual. Jiwa itu bukan sebuah materi gitu kan. Tapi menurut pemikiran Anaximenes bahwa segala sesuatu itu tercipta awal mulanya itu karena adanya udara gitu ya. Ini menjadi dasar pemikiran ya terkait dengan kajian dari atmosfer. Nah, kemudian yang terakhir ini ada Demokritus. Demokritus ini berbeda dari yang lainnya. Dia beranggapan bahwa segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini itu tercipta dari tanah ya, gitu. Jadi semesta, bumi, kemudian makhluk hidup, pokoknya segala sesuatu itu berasal dari tanah gitu ya. Dari atom-atom kecil dari bumi lah ya. Ya beranggapan ini menjadi peletak dasar pemikiran terkait dengan litosfer gitu. Karena menurut dia kenapa berasal dari tanah atau menjadi letak pemikiran terkait dengan litosfer? Karena ini sudah terwakili oleh atom-atom kecil yang ada di permukaan bumi. Itu pemikirannya ya, kita apresiasi bagaimana orang zaman dulu sebelum Masehi itu mulai berpikir terkait dengan dasar-dasar ini, Sobat Geoscience sekalian. Baik, berikutnya tokoh dari geografi klasik itu ada lagi. Ini ada 4 lagi ya. Cukup banyak sebetulnya, tetapi ini harus saya sampaikan ya supaya konsepnya menyeluruh. Ya. Pada abad klasik atau sebelum Masehi ini juga ada tokoh-tokoh yang lain. Yang berikutnya itu adalah Herodotus ya. Herodotus ini terkenal dengan konsepnya, yaitu dia membuat peta dunia ya. Peta dunia yang dimaksud itu adalah benua Eropa,
benua Asia dan juga benua Afrika gitu. Ini tentu saja atas pengalamannya gitu ya, perjalanan atau gimana sehingga dia membuat peta gitu ya. Jadi ini menjadi peletak dasar dari berkembangnya keilmuan geografi region gitu ya, geografi wilayah atau geografi region. Atau juga muncul terkait keilmuan geografi yang mengkaji tentang wilayah ya, wilayah objek dari keilmuan geografi. Bisa Sobat Geosains saksikan videonya terkait dengan objek kajian dari keilmuan geografi yang masih dalam satu playlist dengan video ini. Sehingga Herodotus ini selain juga membuat peta, dia juga pernah mendeskripsikan wilayah Sungai Nil gitu kan. Nah, wilayah Sungai Nil ini ada di Mesir ya. Ini saya belum mempelajari apakah pada masa itu sudah dalam masa pemerintahan Fir'aun ya, dengan cerita yang terkenal ya. Kalau dalam Muslim itu kita memahami ada cerita dari Nabi Musa alaihissalam, atau mungkin dalam agama Nasrani itu ada kisah dari Moses ya, Nabi Moses. Tapi yang jelas dia membuat deskripsi tentang keadaan dari Sungai Nil ya, itu adalah Herodotus gitu. Herodotus ini cukup terkenal, selain dikenal sebagai pemikirannya yang sangat filsuf, kaya akan filsafat. Selain Eratosthenes, dia juga disebut sebagai bapak geografi, juga dia juga disebut sebagai bapak sejarah ya, karena sudut pandang dan karya-karyanya yang mencerminkan dekat dengan pendekatan keilmuan sejarah gitu ya. Nah, dia juga menjadi peletak dasar. Dia beranggapan bahwa bumi ini terdiri dari dua komponen ya, dua lapisan gitu ya, dua lapisan. Jadi lapisan yang pertama itu adalah lapisan cair atau air dan lapisan padat gitu kan. Kemudian lapisan yang kedua ini adalah lapisan gas atau udara gitu. Nah, ini menjadi dasar ya. Yang cairnya ini nanti akan menjadi objek kajian hidrosfer. Kemudian yang padatnya ini akan menjadi kajian litosfer. Dan gas atau udaranya ini menjadi kajian atmosfer dalam keilmuan geografi. Tapi pada masa itu dia membagi objek bumi ini terdiri seperti ini gitu. Nah, berikutnya ini yang cukup terkenal, ini juga dijuluki sebagai bapak geografi gitu ya, karena tokoh pertama yang mengenalkan istilah geografi dalam bukunya yang berjudul Geographica gitu ya, itu adalah Eratosthenes. Eratosthenes ini tahunnya mendekati Masehi ya, sampai abad keberapa nih? Abad kedua sebelum Masehi ya. Jadi 2000 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nah, Eratosthenes ini terkenal dengan bukunya Geographica gitu ya, sebanyak 3 jilid buku. 3 jilid yang terdiri atas pertama gitu ya. Ini adalah terkait dengan daratan dan laut gitu. Dinamika daratan dan dinamika laut. Kemudian jilid yang kedua ini terkait dengan benda langit dan astronomi gitu ya. Jadi fenomena langit dan astronomi seperti bintang gitu ya. Yang nanti kita akan bahas dalam playlist tersendiri, yaitu Bumi sebagai Ruang Kehidupan, Sobat Geosains sekalian. Dan kemudian jilid yang ketiga gitu ya. Ini berisi pengaruh dari kondisi geografi terhadap penduduk gitu kan. Nah, pemikiran ini secara tidak langsung menjadi mazhab keilmuan tesis determinisme. Ini akan dibahas dalam video pembahasan mazhab dalam keilmuan geografi ya. Jadi ada mazhab fisikal determinisme dan fisikal posibilisme gitu ya. Ini secara tidak langsung Eratosthenes ini menjelaskan mazhab yang ini. Dan Eratosthenes ini dikenal sebagai bapak geografi karena bukunya kan Geographica. Jadi geo ini berasal dari gea gitu kan. Gea ini artinya bumi gitu kan.
dan grafika. Grafika itu artinya tulisan, deskripsi. Jadi geografi menurut Aristoteles itu adalah ilmu yang mempelajari tentang deskripsi dari permukaan bumi gitu ya. Walaupun nanti pengertian dari geografi itu relatif banyak sobat geosains sekalian, tapi menurut Aristoteles itu adalah ilmu yang mempelajari tentang keilmuan atau deskripsi kondisi di permukaan bumi, sobat geosains sekalian. Kemudian ada lagi tokoh berikutnya, ini juga cukup terkenal ya, yaitu Julius Caesar ya. Dia salah satu tokoh yang menulis buku The Garlic War gitu ya. Salah satu penguasa dari, ia adalah salah satu penguasa dari Romawi ya. Jadi dalam jenderal perang juga, negarawan gitu ya. Di Romawi, dia merupakan penulis buku Garlic War yang di dalam buku ini menjelaskan bagaimana pengaruh kondisi geografi, kondisi fisik gitu ya, terhadap pemerintahan dan kemenangan dalam peperangannya gitu ya. Jadi secara tidak langsung dia juga menjelaskan terkait dengan paham determinisme ya, bagaimana kondisi fisik ini cukup berpengaruh terhadap kondisi sosial gitu ya, atau kondisi dari manusia gitu. Sehingga ini berkontribusi juga dalam keilmuan geografi, catatannya itu gitu ya, kondisi geografi. Dan yang berikutnya itu adalah Strabo ya. Strabo ini juga merupakan tokoh pada masa geografi klasik ya, yang menerbitkan buku yang berjudul Geographica juga gitu ya. Cuma bedanya dia lebih menekankan pada konsep lingkungan gitu, sobat geosains sekalian. Sehingga nanti ini menjadi dasar dari pemikiran yang kita sebut dengan geografi lingkungan atau environmental geography. Nah, geografi lingkungan inilah peletak dasarnya itu dari pemikiran atau karya dari Strabo dengan buku yang berjudul Geographica yang ditulis sebanyak sekitar 17 jilid ya. Dan dia juga dalam bukunya mengkorelasikan bagaimana kondisi fisik dan kondisi sosial itu cukup berpengaruh gitu ya. Jadi kondisi fisik ini mempengaruhi kondisi sosial gitu. Seperti itu sobat geosains sekalian. Berikutnya nah, yang terakhir yang saya ambil referensinya itu tokoh geografi klasik itu adalah Claudius Ptomelus ya. Claudius Ptomelus ini menulis buku yang berjudul Geographis Hippogenesis ya, yang terdiri atas 8 jilid gitu kan. Dan Claudius Ptomelus juga merupakan tokoh pertama yang dalam bukunya ini membuat klasifikasi iklim dunia gitu ya. Jadi di masa sebelum Masehi dia mulai berpikir gitu kan, dan mengklasifikasikan bagaimana iklim di dunia ini menjadi 24 zona iklim gitu kan. Ini akan kita bahas kondisi iklim ini dalam playlist tersendiri ya, nanti playlist terkait dengan bab atmosfer. Jadi sobat geosains sekalian silakan untuk subscribe dan juga nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan video tersebut ketika kita atau saya sudah upload ya. Kemudian balik lagi ke sini gitu kan. 24 zona iklim ini didasarkan pada garis lintang bumi ya. Ini luar biasa sekali dengan keterbatasan dari teknologi. Beliau atau Claudius Ptomelus ini sudah mulai memperhitungkan bagaimana kondisi iklim dan juga memperhitungkan satu lagi itu adalah lamanya siang malam ya. Lamanya siang dan malam. Nah, kondisi ini merupakan efek dari rotasi dan revolusi bumi, sobat geosains sekalian. Ini akan kita bahas juga dalam playlist tersendiri, playlist kedua, yaitu terkait dengan
bumi sebagai ruang kehidupan gitu kan. Nah seperti itu, ini Claudius Bartholomelius ini berjasa dalam mengeluarkan pemikirannya di dalam buku ini, sehingga geografi sebelum Masehi itu sudah mulai berkembang ya. Jadi cukup lama sekali perjalanannya Sobat Geosains sekalian. Baik, itu tokoh-tokoh dalam keilmuan geografi pada abad klasik. Saya kembali lagi ke sini, Sobat Geosains sekalian. Saya kembali ke garis bilangan ini ya. Tadi kita sudah bahas terkait dengan geografi klasik. Nah, geografi klasik ini kita simpulkan pemikirannya lebih kepada filsafat atau filsuf ya. Gitu kan. Nah, kemudian berikutnya itu adalah masa pada abad pertengahan Sobat Geosains sekalian, yaitu abad ke-5 sampai ke-17 Masehi. Ini ditandai dengan munculnya kekhalifahan, yaitu kelahiran Nabi Muhammad SAW ya, merupakan Rasul dari umat Muslim gitu kan. Nabi dan Rasul dari sistem kekhalifahan, kemunculan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam gitu kan. Ini menjadi peletak dasar juga, ada kaitannya dengan keilmuan geografi. Jadi terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu pada masa kejayaan Islam. Kemudian nanti ketika sistem kekhalifahan ini mulai runtuh dalam Kekaisaran Ottoman, sehingga muncul penjelajahan yang disebut oleh bangsa-bangsa Eropa, kita sebut dengan 3G atau dalam ilmu sejarah kita belajar ya, ada Gold gitu kan, Gospel dan Glory gitu kan. Jadi perkembangan keilmuan geografi ini erat kaitannya dengan sejarah gitu kan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ketika Islam ini mulai berjaya, Sobat Geosains, ini mulai muncul, jadi Islam ini berjaya, kemudian muncul sistem kekhalifahan ya. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW itu menyebarkan agama Islam, kemudian Islam membesar dan menyebar ke seluruh dunia, Sobat Geosains lah, singkat cerita. Kemudian dilanjutkan dengan para sahabatnya gitu, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Kemudian turun ke kalifahan sampai ada kekhalifahan Turki Utsmani di Turki ya, kemudian di Baghdad kekhalifahan. Pokoknya selama sistem pemerintahan kekhalifahan ini, keilmuan geografi juga ikut berkembang Sobat Geosains sekalian. Nah, berkembangnya keilmuan geografi itu ada beberapa tokoh gitu ya pada masa kekhalifahan ini. Di antaranya, oke, kita maju lagi kekhalifahan Islam ya. Di antaranya ada beberapa, tapi sebelum saya lanjut ke tokoh-tokohnya, kemudian masa kejayaan Islam ini yang relatif cukup lama ya, itu juga runtuh akibat terjadinya serangan-serangan dari negara lain gitu kan. Ada dari Mongol, kemudian ada juga dari revolusi industri di Eropa, sehingga kejayaan atau kekhalifahan Islam ini khususnya di Baghdad di Turki Utsmani itu mulai runtuh gitu kan, digantikan dengan sistem penjelajahan dari kapitalis ya, sehingga muncul slogan 3G, God, Gospel, dan Glory. Nah, kedua masa ini juga muncul gitu ya, berkembang keilmuan geografi yang relatif cukup kompleks gitu kan. Nah, ada beberapa tokoh yang dalam, walaupun misalnya ilmu pengetahuan lain juga muncul, tetapi kita fokus ke geografi ya. Ada beberapa tokoh dalam abad pertengahan ini yang muncul ya. Kita lanjut ke slide pada masa abad pertengahan, Sobat Geosains sekalian. Sebetulnya tokohnya itu banyak ya, tetapi ini saya ambil beberapa tokoh yang cukup
memberikan kontribusi yang besar dalam keilmuan geografi, sobat geosains sekalian. Jadi pada masa kejayaan Islam di sini nih saya bagi dua. Ini yang sekaligus menjadi geografer atau geografi bapak geografi dari tokoh Islam gitu ya, yang juga menjadi idola saya. Itu adalah Al-Idrisi ya. Nah, Al-Idrisi ini pada abad pertengahan gitu ya. Jadi ketika Islam itu berjaya, sistem kekhalifahan itu mulai muncul penjelajahan yang dilakukan oleh utusan-utusan dari kekhalifahan untuk menyebarluaskan agama Islam ya. Nah, ketika mereka menjelajah dunia ini gitu untuk menyebarkan agama Islam, para tokoh juga menulis catatan, membuat peta dan sebagainya yang itu secara tidak langsung berkontribusi dalam keilmuan geografi. Di antaranya itu adalah Al-Idrisi ya. Al-Idrisi ini adalah tokoh geografi Muslim pada masa kejayaan Islam yang berasal dari Afrika gitu kan. Nah, selama dia menjelajah khususnya untuk menyebarkan agama Islam, dia melakukan atau menggambar gitu berbagai peta dari hasil penjelajahannya. Jadi selain menyebarkan agama Islam gitu kan, dia sambil juga mendapatkan informasi dari para pedagang atau mungkin sambil berdagang juga gitu ya. Kemudian si gambar petanya itu dikumpulkan gitu kan menjadi kumpulan peta, kalau sekarang kita sebut dengan atlas gitu. Nah, atlas ini ya yang menjadi ya dia bisa dikatakan ini yang membuat atlas yang pertama kali ya, yang kalau saya baca referensinya gitu ya, yang disebut dengan atlas itu adalah Al-Idrisi gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini beberapa tokoh ada beberapa, tapi saya ambil dua ya pada masa kejayaan Islam, kekhalifahan Islam. Itu adalah Ibnu Said gitu. Di mana Ibnu Said saat menjelajahi dunia, khususnya untuk menyebarkan agama Islam, juga mungkin untuk berniaga, selama dia melakukan eksplorasi, dia membuat peta dengan data yang relatif detail, sobat geosains sekalian. Sehingga ini menjadi referensi di masa lalu ya, yang berkontribusi dalam pengembangan keilmuan geografi, sobat geosains sekalian. Gitu. Nah, ketika sistem kekhalifahan atau Islam sudah mulai terjadi keruntuhan gitu akibat terjadinya perang dunia dan serangan di mana-mana, maka muncullah tokoh 3G ya, gold, gospel dan glory. Gold untuk mencari kekayaan, gospel untuk menyebarkan agama Nasrani gitu kan, dan glory untuk mencari kejayaan dari bangsa-bangsa penjelajah ini gitu. Nah, selama melakukan penjelajahan itu jadi dominasinya kalau sebelumnya dari Timur Tengah, Turki, Afrika, Mesir gitu kan. Pada masa abad pertengahan berikutnya itu didominasi oleh penjelajah dari Eropa ya. Di antaranya ini ada Marco Polo gitu kan. Ini salah satu tokoh yang cukup terkenal juga. Marco Polo itu adalah salah satu penjelajah gitu. Jadi sambil dia menjelajah dengan slogan 3G ini, dia membuat catatan dan peta gitu ya. Jadi kalau Marco Polo ini membuat catatan dan peta dari deskripsi kondisi geografi dari penjelajahannya di Asia. Kemudian penjelajahannya dilanjutkan juga oleh Bartholomew Dias ya. Kalau ini tahunnya tidak ada tulisan, sobat geosains kalian. Ini karena tidak ada tulisan, ini Masehi ya. Jadi 1254 sampai 1324 Masehi gitu kan. Itu Marco Polo kemudian dilanjutkan oleh Bartholomew Dias yang menjelajahi wilayah Afrika dan juga wilayah India gitu. Nah, Bartholomew Dias ini juga memberikan sumbangan atau catatan dari wilayah-wilayah yang dia jelajahi gitu kan, sehingga memperkaya hasanah dari geografi regional gitu ya pada masa itu. Nah, itu tokoh-tokohnya. Kemudian ada lagi tokoh pada abad pertengahan berikutnya. Ini beberapa tokohnya, itu ada Vasco da Gama. Vasco da Gama ini penjelajahannya sampai Indonesia sehingga kita dikenal
di Eropa gitu ya, sebagai salah satu penghasil lada atau rempah-rempahnya gitu, sampai nanti Belanda datang ke Indonesia. Itu juga dari catatan, salah satunya dari catatan Vasco da Gama gitu kan, dari catatan terkait Indonesia, terkait wilayah yang dijelajahinya itu dipublikasikan, sehingga dia sambil melakukan slogan 3G ya, Gold, Gospel, dan Glory itu. Kemudian berikutnya ada Christopher Columbus gitu kan. Christopher Columbus ini lebih jauh lagi penjelajahannya, itu sampai ke Amerika, sehingga data dan petanya itu sampai ke sana. Jadi benua baru gitu kan, dikatakannya benua baru. Kemudian ada juga tokoh berikutnya. Kalau ini lebih ke penjelajahan ya, kalau yang berikutnya ini lebih ke pemikiran gitu ya. Nah, salah satunya itu adalah Bernardus Perenius. Dia membuat buku selain dia melakukan penjelajahan ke beberapa wilayah, dia membuat buku yang disebut dengan Geografi Generalis ya. Geografi Generalis. Ada lagi Geografi Spesialis gitu. Nah, ini dibahas lebih lanjut dalam video pembahasan yang lain, Sobat Geosains kalian. Silahkan saksikan video yang lainnya. Pembahasan ini terkait dengan lingkup dari keilmuan geografi. Ada geografi genesis dan geografi spesialis ya, selain penjelajahan juga. Kemudian selain itu juga banyak tokoh-tokoh yang lain ya, yang menyumbangkan kontribusi terhadap keilmuan geografi sekecil apapun. Diantaranya ada Amerigo Vespucci, ada Ferdinand Magellan. Selain itu juga ada seperti Newton, Boyle, Huygens, Nicolaus Copernicus, dan lain-lain sebagainya gitu ya, Galileo. Itu juga memberikan kontribusi pada abad pertengahan, tetapi tidak semua bisa saya ceritakan ya. Ini gambaran saja Sobat Geosains sekalian, supaya memahami bagaimana perkembangan dari keilmuan geografi. Itu saya kira untuk tokoh atau perkembangan geografi pada abad pertengahan. Sobat Geosains sekalian, kita kembali lagi ke garis bilangan yang ini. Oke. Nah, berikutnya itu setelah abad pertengahan berakhir ya, Perang Dunia Kedua selesai, Perang Dunia ke-1 selesai gitu kan. Itu sudah muncul yang disebut dengan geografi modern gitu. Jadi kalau misalnya di sini itu pemikirannya filsuf, maka di sini lebih kepada penjelajahan gitu kan, penjelajahan kekhalifahan dan 3G. Di sini sudah berakhir yang disebut dengan perang gitu kan, sehingga kondisi pada abad modern ini relatif lebih aman dan sejahtera gitu. Karena aman dan sejahtera, maka orang sudah mulai berpikir terkait dengan kajian ilmiah, Sobat Geosains sekalian. Jadi ilmu pengetahuan yang berkembang pada abad ke-18 sampai ke-19 ini lebih kepada kajian ilmiah, bukan catatan perjalanan atau pemikiran filsuf ya. Jadi lebih kepada kajian ilmiah, Sobat Geosains. Dan perlu Sobat Geosains ketahui bahwa kajian ilmiah itu didasarkan pada filsuf atau filsafat ya, cara berpikir. Sehingga ini muncul istilah bahwa filsafat itu the real mother of science ya, the real mother of science gitu. Nah, kenapa dikatakan mother of science? Karena geografi sendiri itu asal usulnya itu dari filsafat gitu ya. Cara berpikirnya adalah cara berpikir, bagaimana cara berpikir sesuatu itu mendekati kebenaran. Kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, milik Tuhan gitu ya. Tetapi sebagai manusia kita bisa berpikir untuk mendekati kebenaran itu, walaupun kebenaran itu relatif, Sobat Geosains sekalian. Nah, berikutnya itu adalah geografi modern. Dunia sudah aman, sudah tidak ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, sehingga orang mulai fokus terkait dengan kajian ilmiah. Ini ada beberapa tokoh pada geografi modern ya yang memberikan kontribusi terkait dengan perkembangan dari keilmuan geografi. Tokohnya banyak, tetapi saya ambil beberapa ya, Sobat Geosains sekalian. Yang pertama itu adalah Immanuel Kant ya. Immanuel Kant ini memberikan kontribusi
terhadap klasifikasi dari ilmu geografi ya. Immanuel Kant ini juga dikenal sebagai bapak geografi politik, sobat geosains sekalian, karena karya-karyanya mengarah ke sana ya. Kemudian Immanuel Kant ini mengklasifikasikan ilmu pengetahuan ke dalam klasifikasi tertentu, misalnya seperti klasifikasi ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam, dan seterusnya. Sehingga ini berkontribusi terhadap perkembangan dari keilmuan geografi ya, yang ini nih, Kant ini. Kemudian ada Humboldt. Humboldt ini sangat terkenal dengan karyanya dan orang pertama yang yang memperkenalkan istilah ekologi sebagai sebuah ilmu ya. Jadi ekologi itu dikenalkan oleh Humboldt hasil karyanya. Eko itu kan lingkungan ya. Dan logi itu dari logos atau berupa ilmu. Jadi ilmu terkait dengan lingkungan gitu. Jadi Alexander Baron atau yang dikenal dengan Humboldt ini bisa dikatakan sebagai salah satu bapak dari ilmu lingkungan ya, dan dia juga karyanya itu adalah menghubungkan antara pengaruh dari vegetasi terhadap kondisi permukaan bumi gitu ya. Dia juga menjadi dasar peletak dari kajian terkait dengan klimatologi dan fitogeografi ya. Selain itu dia juga menjadi dasar peletak dari lahirnya geografi lingkungan gitu. Environmental geografi. Kalau yang ini kan pemikirannya terhadap geografi politik atau political geografi gitu. Nah, ini Immanuel Kant, kemudian Humboldt gitu. Berikutnya ada Ritter ya. Karl Ritter ini juga memberikan sumbangsi yang cukup besar gitu ya. Di mana dia dijuluki sebagai bapak geografi sosial. Jadi pemikirannya juga lebih dipengaruhi oleh aspek-aspek spiritual, bahwa memang segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini diciptakan oleh Tuhan ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kemudian dia juga tokoh fisis determinis, dan dia orang pertama yang memisahkan antroposfer gitu ya sebagai satu lapisan tersendiri gitu. Jadi sebelumnya antroposfer ini merupakan bagian dari katakanlah biosfer gitu ya, tidak terpisah. Tetapi berdasarkan pemikiran dan karya dari Ritter, maka antroposfer atau bicara terkait dengan sosial ini adalah sesuatu yang terpisah gitu, sobat geosains sekalian. Dan berikutnya itu adalah Charles Darwin ya. Ini Charles Darwin ini juga cukup kontroversial karena ini bertentangan dengan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keagamaan gitu kan. Jadi tetapi ada pemikiran yang berkontribusi terkait dengan fisis determinisme gitu kan, terkait dengan seleksi alam gitu kan. Jadi alam ini menyeleksi makhluk hidup gitu ya, sehingga makhluk hidup itu yang bertahan itu yang bisa yang masih ada itu yang bertahan dengan kondisi alam gitu. Ini akan saya bahas lebih lanjut dalam video pembahasan yang lain, sobat geosains sekalian. Berikutnya untuk tokoh geografi modern ya. Maaf, ini saya loncat dari bagian 3 ya. Ini tokoh geografi modern di bagian satunya. Itu adalah Rutgel ya. Frederick Rutgel ini terkenal dengan karyanya yaitu antropogeografi, di mana kondisi geografi ini dipengaruhi oleh kondisi alam gitu ya. Misalnya kalau ras yang berkulit hitam itu cenderung ada di daerah yang relatif panas gitu ya. Kalau orang ras kulitnya putih itu cenderung di daerah relatif tidak terlalu panas atau dingin, sobat geosains sekalian. Kemudian ada Ellsworth Huntington, ini sangat terkenal sekali dengan karyanya yang menjelaskan bagaimana pengaruh iklim terhadap kondisi kehidupan sosial gitu ya. Dia juga merupakan tokoh gitu ya. Bagaimana sebuah kebudayaan, kemudian kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh kondisi iklim, sobat geosains sekalian. Jadi motif batik, misalnya motif batik itu muncul karena adanya masyarakat sekitar yang melihat tanaman-tanaman di sekitar gitu. Tanaman sekitar itu salah satunya dipengaruhi oleh iklim gitu. Nah, berikutnya ada Evon Rich
Richthofen ya. Ini juga merupakan tokoh pada geografi modern. Dia latar belakang pendidikannya sebetulnya sebagai seorang insinyur ya, geolog gitu ya. Nah, muncullah istilah yang disebut dengan litosfer. Litosfer ini muncul dipelopori oleh Richthofen ya. Jadi yang disebut dengan permukaan bumi gitu ya, tempat tinggal manusia. Permukaan paling atas bumi itu adalah litosfer gitu ya. Ini dilatar belakangi pendidikannya karena merupakan seorang geolog gitu. Dan yang berikutnya itu adalah Paul Vidal de Leblanc ya. Ini sangat terkenal juga dari Prancis ya, tokoh geografi dari Sorbonne University. Pemikirannya terkait dengan kondisi sosial yang mempengaruhi manusia. Ini akan saya bahas tokoh ini khusus di dalam video pembahasan yang lain, yaitu mazhab dari keilmuan geografi, sobat geosains kalian. Oke, berikutnya ini tokoh geografi masih modern ya, ada Jan Bruns. Ini juga merupakan penerus dari teori Vidal de Leblanc, di mana ada fisis posibilisme, di mana manusia sangat mempengaruhi kondisi alam gitu. Dan berikutnya ada Frank de Berham. Frank de Berham ini karya-karyanya lebih menekankan kondisi geografi ya, atau geografi sebagai ilmu pengetahuan masuk dalam kurikulum pendidikan. Nah, ini mulai muncul ya pendidikan geografi gitu. Ini salah satu pemikirannya, sehingga geografi di Indonesia itu dipelajari dalam jenjang sekolah dari mulai dasar sampai menengah atas, walaupun itu tidak mendalam ya. Cukup kepentingannya itu adalah Frank de Berham sama dengan James Fairgrave gitu ya. Nah ini kemudian ada pernyataan yang cukup kontroversial juga sih sebetulnya dan terkenal. Kalau dipahami secara tidak menyeluruh ini bisa salah paham. Ada Preston E. James yang di dalam karyanya menyebutkan bahwa geography is the mother of science. Ini karena geografi dalam proses pengkajiannya dia membutuhkan ilmu penunjang lain, sobat geosains kalian. Sehingga sobat geosains perlu menonton video pembahasan yang lain, yaitu aspek dari keilmuan geografi dan ilmu penunjang gitu ya. Jadi dia menganggap bahwa geografi ini merupakan mother of science, ilmu pengetahuan dari ilmu pengetahuan fisik dan ilmu pengetahuan sosial, karena dia membutuhkan penunjang dari keilmuan lain, sobat geosains. Tetapi kalau kita dalami lebih dalam karyanya, itu bukan berarti semua ilmu pengetahuan itu tidak berasal dari geografi ya. Sudah saya sampaikan bahwa ilmu pengetahuan itu berasal dari cara berpikir atau filsafat ya, gitu kan. Jadi cara berpikirnya filsafat, ilmu pengetahuan yang ilmiah gitu. Walaupun pada hakikatnya ilmu pengetahuan itu berasal dari Sang Pencipta, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Tetapi ada kemunculannya itu dari akal pikir manusia gitu. Maksudnya akal pikir manusia itu diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir gitu ya. Cara berpikir ini ilmunya adalah filsafat. Kemudian filsafat itu mengetahuan berbagai ilmu pengetahuan, salah satunya geografi gitu ya. Jadi mother of science di sini bukan berarti semua pengetahuan berasal dari geografi, tapi geografi membutuhkan ilmu penunjang gitu ya. Beberapa ilmu penunjang yang dibahas dalam video lingkup keilmuan aspek dan ilmu penunjang dari keilmuan geografi, sobat geosains kalian. Itu tokoh modern dalam abad geografi ya. Berikutnya kita mundur lagi, sobat geosains, ke sini, ke timeline dari perkembangan keilmuan geografi yang ini. Oke, seperti itu ya. Jadi ini lebih kepada kajian ilmiah, sobat geosains. Nah, berikutnya itu yang terakhir adalah geografi mutakhir. Sekarang tahun 2025, berarti ini abad ke-21. Berarti dari abad ke-19 sampai ke-21, sampai saat ini geografi berkembang menjadi keilmuan yang mutakhir gitu ya. Apa itu mutakhir, sobat geosains? Jadi geografi mutakhir itu adalah ilmu pengetahuan yang menjadi terapan gitu ya. Dia menjadi ilmu pengetahuan yang digunakan untuk sebagai problem solving gitu, untuk menyelesaikan masalah yang terjadi gitu kan. Masalah apa? Masalah yang terjadi di permukaan bumi terkait dengan geosfer gitu. Jadi itu yang disebut mutakhir ya.
Jadi siapakah tokoh-tokoh peletak dasar dari geografi mutakhir? Kita lanjut ke selain berikutnya ya, kita maju mundur karena ini bicara masalah perkembangan sehingga perlu maju dan mundur. Jadi Richard Corley ini dia mengembangkan pemikiran terkait dengan penerapan geografi fisik untuk problem solving gitu ya, permasalahan yang ada di permukaan bumi gitu ya. Jadi sudah terapan. Nah, kemudian ada Peter Heget, ini juga cukup terkenal ya. Dia pemikiran terkait dengan geografi sosialnya gitu kan. Bagaimana geografi sosial ini sebuah ilmu pengetahuan yang bisa diterapkan untuk mencari solusi permasalahan gitu. Kemudian juga ada Berry gitu ya, ini dari Amerika Serikat. Dia bagaimana keilmuan geografi ini lebih menekankan pada solusi dari jaringan perkotaan di sana gitu, sobat geosains kalian. Bagaimana jaringan perkotaan besar gitu ya, modelnya bagaimana gitu kan. Itu oleh Berry. Kemudian ada Uri Gley gitu ya. Uri Gley juga merupakan tokoh dari geografi modern, sobat geosains kalian. Jadi menurut Uri Gley ini geografi adalah ilmu pengetahuan yang berbasis pada solusi untuk memecahkan permasalahan sebagai akibat dari interaksi antara manusia dengan kondisi fisiknya atau dinamika geosfer, sobat geosains kalian. Baik, berikutnya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada video pembahasan kali ini, sobat geosains kalian. Ini beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat pembahasan pada video kali ini. Sobat geosains kalian, mungkin video pembahasan yang pertama ini relatif cukup panjang ya. Mudah-mudahan ini tidak membosankan untuk sobat geosains kalian. Silahkan like dan share jika memang video ini bermanfaat untuk sobat geosains kalian. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya yang akan dibahas ya. Juga nyalakan notifikasi lonceng, silahkan tinggalkan komentar jika ada kekurangan dalam video ini untuk saya memperbaiki lebih lanjut, sobat geosains kalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait video pembahasan kali ini. Sampai jumpa pada video pembahasan berikutnya. Salam geografi, selamat beraktivitas dimanapun Anda berada.